Seorang pria pengendara motor di Sorong mengamuk akibat ditilang polisi. Penjabat Gubernur Papua Barat mengingatkan pegawai yang tidak loyal akan diganti jabatannya. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 11 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara tak terima ditilang, seorang pria pengendara motor sempat marah dan memprotes sejumlah personil Polantas Polres Sorong Kota lantaran ia terjaring operasi Zebra Mansinam di kawasan Lampu Merah Remu, Kota Sorong, Papua Barat. Pria pengendara motor ini terpaksa ditilang polisi karena tidak membawa kelengkapan surat kendaraan dan surat izin mengemudi. Bahkan kelengkapan motor seperti kaca spion dan plat nomor tidak dilengkapi. Ia sempat marah-marah dan memprotes kepada petugas karena keperluan mendesak untuk mengajar mahasiswa. Sudah, tanggal 28 nanti di kantor. Ada tinggal 5. Namun salah satu petugas lantas yang melakukan penindakan penilangan menjelaskan alasan mendesak itu terkecuali orang yang sedang sakit. Pria tersebut kemudian mengambil video dengan menggunakan handphone ke arah petugas sehingga nyaris terjadi adu mulut. Hal itu sengaja dilakukan ingin memviralkan kejadian itu ke medsos. Operasi Zebra Mansinam 2022 yang dilakukan Satlantas Polres Sorong Kota berupa peneguran dan penindakan kasat mata. Untuk pelanggaran yang ditindak penilangan kepada masyarakat, tidak menggunakan helm muka belakang, kelengkapan motor, dan surat-surat pengendara. Kasat Lantas Polres Sorong Kota, Ibtu Rio Guntur Triatmoko mengatakan, operasi Zebra Mansinam yang dilaksanakan pada pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur berhasil terjaring belasan motor. Rio menjelaskan, di hari ke-8 operasi Zebra Mansinam akan terus dilakukan selama 6 hari ke depan. Untuk itu ia berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas selama berkendara di jalan. Baik, untuk kegiatan operasi Zebra hari ini kami laksanakan tepatnya di Jalan Basuki Rahmat. Kegiatan ini kami laksanakan berupa peneguran dan penindakan kasat mata. Penindakan yang kami laksanakan penilangan berupa masyarakat yang tidak menggunakan helm depan belakang, ya, kemudian anak di bawah umur. Yang lain sisanya kami berikan teguran, ya, teguran lisan. Kemudian juga himbauan Kamtipas terkait Kamsel Diklat Lantas untuk masyarakat demikian. Betul, kegiatan ini akan kami laksanakan selama 2 minggu. Ini sudah hari ke-8 ya, masih ada sekitar 6 hari lagi ke depan. Jadi kami himbau kepada masyarakat khususnya di Kota Sorong, mari menjaga ketertiban lalu lintas dalam berkendara di jalan. Ya. Kasat Lantas menambahkan, pihaknya belum merincikan jumlah kendaraan dan pelanggaran karena operasi Zebra Mansinam masih terus berjalan. Direncanakan tanggal 16 Oktober 2022, pihak Lantas Polres Sorong Kota akan merilis hasil operasi Zebra Mansinam 2022. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, menyongsong perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23, penjabat Gubernur Papua Barat memimpin upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari. Menyongsong perayaan HUT Provinsi Papua Barat ke-23 tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat merayakan secara sederhana. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu ziarah ke Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari yang dipimpin penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau
dan juga pimpinan OPD serta perwakilan staf dari setiap OPD. Secara simbolis, karangan bunga diletakkan di Tugu Taman Makam Pahlawan oleh penjabat Gubernur Papua Barat, selanjutnya ke makam Abraham O. Atururi dan juga Rahimin Kacong sebagai gubernur dan wakil gubernur pertama. Dilanjutkan ke toko pendiri Provinsi Papua Barat, Jimmy Demianus Iji, terakhir ke makam Ibu Julieta Dias Simene Atururi. Paulus Waterpau mengatakan, perjuangan Provinsi Papua Barat ini tidak gampang karena semangat mereka sebagai pendiri Provinsi Papua Barat, kita harus ingat apa yang telah mereka perbuat dengan memberikan apresiasi. Namun di tahun 2022, Provinsi Papua Barat melaksanakan dengan sederhana. Bisa seperti ini kan karena kekekahan karena perjuangan mereka gitu, kekehnya mereka itu ya, maksudnya itu kan tidak gampang ya, tarik ulur kepentingan politik, kepentingan yang lain. Saya pikir saya waktu itu masih sebagai perwira menengah di Lapas Besar ya, tapi saya ikuti waktu itu yang saya tahu bagaimana perjuangan antara pihak, pertama mereka untuk membangun daerah ini, para pejuang-pejuang ini kita harus ingat sama mereka dan berikan apresiasi. Lebih lanjut disampaikan terkait dengan makam pendiri Provinsi Papua Barat, penjabat gubernur memerintahkan agar OPD terkait dapat melihat hal tersebut sehingga makam mereka dapat dirawat. Saya berharap nanti setelah ini mungkin dari kepala biro, salah satu kepala biro kita, Kesra mungkin yang ditunjuk bisa berbicara dengan keluarga untuk kita benahi. Makanya jadi ada almarhum Pak Kacong, Pak Jimeji, Ibu Bram, jadi lihat jadi sejajar tuh seimbang gitu ya. Pak Bram kan memang di makam pahlawan. Ya itu kira-kira kita harus banyak belajar tentang kepemimpinan dan bagaimana komunikasi yang mereka bangun yang demikian apik dan luar biasa, sinergi sehingga pimpinan pusat memberikan amanah dan kepercayaan kepada beliau-beliau pendahulu kita yang kita rasakan sekarang pembangunannya sudah seperti ini ya. Ini perjuangan yang cukup. Saat ini, Provinsi Papua Barat telah berumur 23 tahun. Pelajaran berharga dari para pendiri Provinsi Papua Barat ini harus terus diikuti. Bagaimana bekerja sama untuk membangun Papua Barat yang lebih baik ke depan. Jimmy Tawisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat berharap momen HUT Provinsi Papua Barat ke-23, semua elemen harus bergandengan tangan mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan harapan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, agar dapat meneruskan cita-cita pendiri Provinsi Papua Barat yang berharap dengan hadirnya Provinsi Papua Barat, pendidikan, kesehatan, pembangunan dapat lebih maju dibandingkan daerah lain. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, mengatakan kepada generasi di Papua Barat harus menjadi contoh. Para pendiri Provinsi Papua Barat dengan sungguh-sungguh berjuang dengan harapan bisa memajukan Papua Barat di segala bidang, harus saling bergandengan tangan dengan mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Saya berharap ya ini menjadi teladan contoh bagi kita semua bahwa kalau kita sungguh-sungguh berjuang dan secara objektif kita ingin membawa harapan masyarakat untuk kemajuan, kesejahteraan, itu negara dan pemerintah itu pasti mendukung. Karena mari kita bergandeng tangan untuk sama-sama dorong
pembangunan yang berpihak pada masyarakat, ya, berpihak pada masyarakat, karena tonggak pendirian provinsi ini sudah, kabupaten itu sudah, mungkin nanti ada pemekaran dan lain sebagainya, itu terus bergulir ya. Tetapi kepentingan itu adalah kepentingan besarnya untuk membangun, mensejahterakan masyarakat menurut saya. Lebih lanjut ditegaskan, Abraham Atururi, Rahimin Kacong, dan juga Jimmy Demianus Iji, serta para pendiri provinsi yang lain telah meletakkan dasar yang baik dengan meyakinkan kepada pemerintah pusat bahwa Papua Barat bisa berdiri sendiri dan bisa maju hingga saat ini. Provinsi ke-23 ya, yang jatuhnya besok tanggal 12 Oktober 2022, kita bersepakat untuk memperingatinya sederhana dengan beberapa agenda. Di antaranya adalah pertama, hari ini kita boleh berziarah ke makam para pendahulu pejuang provinsi ya, yang sudah kita tahu almarhum Bapak Bram Ataruri, Bapak Kacung ya. Kacung ini nama lengkapnya Pak Rahimin Kacung ya, saya. Kemudian Pak Jimmy Iji, dan Ibu Juliet ya, itu adalah macam-macam yang dulu istilahnya pada saat pemilihan provinsi ya. Tugas kita saat ini tetap bersama dan bangkit bersama untuk maju bersama ke arah Papua Barat yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berharap ASN di Papua Barat harus selalu bersinergi. Bagi penjabat yang juga kepala bagian yang tidak loyal pasti akan digantikan. Selama 5 bulan, Paulus Waterpau menjabat sebagai Gubernur Papua Barat. Banyak hal yang telah dilaksanakan sebagai perwakilan pemerintah pusat di Papua Barat. Paulus Waterpau terus mengajak aparatur sipil negara untuk selalu sinergi untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Dalam apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 10 Oktober 2022, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau mengatakan kerja yang dilaksanakan selama ia menjabat sudah berjalan baik sekali. Namun ia berharap kepada pegawai yang memegang jabatan pelaksana harus loyal dengan melaksanakan kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat. Nah, kaitan dengan itu, maka ada kebijakan-kebijakan, arahan-arahan, direktif orang bilang. Dan saya yang turunkan mulai kepada kepala sekda, para pejabat eselon 2, 3, dan seterusnya. Saya berharap rekan-rekan ikuti. Dalam tahun nanti, ya loh, saya sudah dengar sayup-sayup. Ada 1-2 yang tidak loyal. 3, 4, 5, 6. Sudah ada itu. Nah, jangan sampai nanti saya juga mengambil langkah sebagaimana yang saya pikir. Ditambahkan pesan yang ia sampaikan untuk mengingatkan agar ketika kita bekerja harus bersama dengan patokan arahan yang jelas. Bagi pegawai yang tidak loyal, otomatis akan diganti jabatannya. Hal ini dilakukan tujuannya hanya untuk memperlancar roda pembangunan di Papua Barat. Itu saya hanya ingatkan, kasih motivasi. Sifatnya itu mengingatkan, memberi motivasi bahwa apakah ada Bapak dalam kita kerja itu kan artinya kan ada direct ya, perintah ya, arahan ya, petunjuk, kebijakan gitu ya yang turun. Nah itu saya berharap semua satu padu gitu. Jadi karena saya sekarang kan sebagai pemerintah pusat, perwakilan pemerintah pusat menurut saya yang ditempatkan di provinsi ini. Jadi artinya ada kebijakan yang kita harus mainkan lewat
arahan-arahan pusat. Nah itu mohon dengan sangat teman-teman harus satu padu juga dengan arahan itu. Jadi loyalitas itu tegak lurus, orang bilang begitu. Nah itu biasanya kalau yang tidak loyal kita nilai. Dan diganti Bapak? Otomatis, itu otomatis. Diharapkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dari eselon 2, eselon 3 hingga staf harus bekerja sesuai dengan arahan dan juga petunjuk dengan harapan dapat membangun Papua Barat lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Bulan Bakti Gotong Royong Kabupaten Manokwari yang akan berlangsung dengan berbagai kegiatan selama 1 bulan penuh menjadi kado istimewa yang dipersembahkan dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Manokwari ke-124 tahun yang diisi dengan berbagai kegiatan. Tentu bertujuan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Manokwari. Bupati Manokwari, Hermus Indo, dalam sambutannya pada pembukaan Line Dance Kreasi Caca yang diselenggarakan GO Kabupaten Manokwari Selasa pagi menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam Bulan Bakti Gotong Royong menjadi kado istimewa bagi Kabupaten Manokwari sebagai rumah bersama. Hari ulang tahun Kota Manokwari ini dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dapat kita persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Manokwari sebagai kado ulang tahun yang dapat kita berikan kepada mereka melalui kegiatan-kegiatan pelayanan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan ekonomi, bahkan juga kegiatan-kegiatan keolahragaan, seni budaya dan lain sebagainya. Sekaligus kita pastikan bahwa kota dan juga Kabupaten Manokwari ini kota yang terus bersemangat. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong yang akan berlangsung selama 1 bulan bertujuan membangun Manokwari sebagai rumah bersama dan juga ibu semua masyarakat. Untuk itu, semua elemen masyarakat bertanggung jawab membangun Manokwari. Yang kedua, Bapak Ibu, kegiatan Bulan Bakti yang kita selenggarakan ini kita laksanakan kurang lebih 1 bulan dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah tetapi juga masyarakat dan juga stakeholder lain. Tujuannya tidak lain adalah kita ingin membangun kecintaan kita kepada Manokwari sebagai tempat atau rumah kita bersama, tetapi juga sebagai ibu kandung yang melahirkan kita dan memberikan air susunya kepada kita. Dan kita berharap yang membangun Manokwari ini tidak hanya pemerintah daerah, tetapi kita berharap bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari. Mari kita bangun Manokwari ini tentu dengan moto bahwa Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari. Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun akan dilaunching secara resmi oleh Bupati Manokwari pada tanggal 14 Oktober mendatang di lapangan Borarsi Manokwari. Bupati berharap seluruh kegiatan yang akan berlangsung harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Selain itu, saudara, dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun yang dikemas dalam Bulan Bakti Gotong Royong, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Manokwari gelar lomba kreasi Line Dance Caca. Assalamualaikum. Bulan Bakti Gotong Royong masyarakat Kabupaten Manokwari menjadi momen yang tepat bagi pemerintah daerah, OPD, dan berbagai organisasi masyarakat melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun.
Hari ini, Selasa 11 Oktober 2022, Gabungan Organisasi Wanita GO Kabupaten Manokwari juga ikut melakukan kegiatan lomba kreasi Line Dance Caca yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Lomba yang diikuti oleh organisasi wanita dan OPD mulai dari tingkat kelurahan hingga kabupaten dibuka secara langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Bertujuan untuk 1. Ikut memeriahkan program pemerintah dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong menyambut HUT Kota Manokwari ke-124 tahun 2022. 2. Menjalin kebersamaan antara organisasi wanita lewat seni tari dan olahraga. Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan dalam bulan bakti gotong royong yang akan berlangsung selama 1 bulan bakal diisi dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda, masyarakat dan stakeholder lainnya. Tentu bertujuan untuk membangun kecintaan kepada Kabupaten Manokwari. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh GO, Dharma Wanita dan PKK Kabupaten Manokwari dapat menjadi contoh bagi organisasi perempuan lainnya. Pertama, GOW yang saya banggakan, ya GOW, kemudian PKK dan juga Dharma Wanita ini adalah organisasi yang dipimpin oleh istri dari kepala daerah dan juga wakil kepala daerah dan juga sekretaris daerah. Dan kita berharap bahwa 3 organisasi ini haruslah menjadi organisasi yang aktif, yang mampu menggerakkan organisasi-organisasi wanita dan juga perempuan lainnya di Kabupaten Manokwari. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tentu apa yang dilaksanakan oleh GOW pada kesempatan ini sangat bermanfaat untuk tidak hanya menghibur masyarakat di Manokwari, tapi kita sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kajati bagi kita semuanya, bahwa memang indeks kebahagiaan masyarakat di kota ini harus bisa kita tingkatkan. Dengan berbagai kegiatan yang akan berlangsung di bulan bakti gotong royong, maka kedepannya Pemda harus kreatif menyelenggarakan berbagai event di daerah yang menjadi hiburan bagi masyarakat guna meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, kini Gereja Kristen Injili GKI Pengharapan Rendani Manokwari memiliki 1 jemaat pecahan, yaitu GKI Bukit Saitun yang berada di samping Makobrimob Jalan Baru dengan jumlah 80 kepala keluarga. Berdiri sejak tahun 2019 lalu, Jemaat GKI Bukit Saitun merupakan pecahan dari Gereja GKI Pengharapan Rendani yang saat ini berada di Makobrimob Jalan Baru, Sowi Gunung. Gereja Bukit Saitun resmi dikukuhkan sebagai jemaat yang mandiri pada tanggal 2 Juli 2021 dan kini telah berumur 1 tahun 4 bulan. Koordinator Urusan Pendidikan Jemaat GKI Bukit Saitun, Anton Mandowen, mengatakan saat ini jemaat yang berada di GKI Bukit Saitun sekitar 80 kepala keluarga dengan jumlah 2 KSP dan 2 rayon yang meliputi Makobrimob, Jalan Baru hingga ke Sowi. Ada sekitar 80, kurang lebih 80 kakak. Nah ini karena saya sudah membersihkan videonya, jadinya rayonnya agak cepat. Rayonnya. Ya. Ini cakupannya sampai ke wilayah-wilayah mana? Cakupannya ada di wilayah Makobrimob, Jalan Baru sampai di Sowi Marampa, kemudian Perumahan Dokter, wilayah Sowi, Permai, dan apalagi Pak Permedatu di atas itu apa? Permai dengan Sowi Permai dengan Alamada. Ya. Sementara itu Anton mengatakan luas halaman gereja ini panjang tanahnya kurang lebih 22 meter dan lebar 45 meter. Ia berharap
Dengan bertambahnya warga jemaat ke depannya, pembangunan gedung gereja juga akan direncanakan. Namun bagaimana yang terpenting membangun persekutuan dalam jemaat yang lebih utama untuk menuju pelayanan yang semakin baik. Areal halaman gedung gereja ini luasannya tanahnya saja itu 4-5 kali panjang 72. Kemudian kurang lebih kemudian lebarnya 45. Dan rencana pembangunan ke depan tentu pasti kami punya wacana itu. Tapi untuk sementara kami terus mulai membangun konsolidasi jemaat, bagaimana kami terus bersekutu dengan baik. Dan sementara kami membangun ini karena jumlah jemaat semakin hari semakin bertambah. Untuk membuat flyer atau postingan di media sosial. Sangat efektif untuk menampung kami semua. Saat ini, GKI Bukit Saitun memiliki jumlah majelis jemaat sebanyak 20 orang dan 1 orang guru jemaat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 11 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.